Apakah negara kita sebenarnya masih sehat fiskalnya? Saya kasih gambaran ke Bapak dan Ibu bahwa secara akuntansi negara ini sudah dibangkrutkan oleh rezim ini. Saya bisa berdebat dengan angka siapa apapun. Terus bagaimana dengan sekolah, gedung perbaikan jalan yang ratusan triliun? Jadi sebenarnya rezim Jokowi sudah meninggalkan negara dalam keadaan bangkrut. Sebenarnya kesalahan Rocky Gerung dan saya juga, sehingga Indonesia semakin terpuruk. Karena acara ini sebenarnya dirancang 2019 lalu. Tapi batal datang. Nah, mungkin karena tidak datangnya Rocky Gerung dan saya Dido ke Australia, maka negara makin terpuruk. Jadi, kira-kira hari ini akan terjadi sebaliknya. Karena sudah datang Rocky Gerung ke sini ketemu Bapak dan Ibu semua yang selalu saya istilahkan para petarung. Kenapa saya katakan para petarung? Karena Bapak dan Ibu sebenarnya tidak ada kaitannya kehidupan, perbaikan atau pengurangan kehidupan Bapak dengan kegagalan pemerintah Indonesia. Karena Bapak sebenarnya sangat tergantung kebijakan pemerintah Australia. Tapi saya ingin menyampaikan kepada rakyat Indonesia yang kira-kira 270 juta, lihatlah wajah-wajah orang Indonesia yang sebenarnya kesejahteraannya tidak tergantung kepada siapapun pemerintah Indonesia. Tapi kecintaan terhadap negerinya mungkin melebihi teman-teman yang sedang ada di Indonesia. Nah, saya berharap dengan acara ini 270 juta orang di Indonesia bangkit semangatnya sama dengan warga negara Indonesia di Australia. Dan biasanya orang ditunggu tuh komentar masyarakat Indonesia dari utara. Sekarang kita balik. Masyarakat Indonesia dari selatan yang akan memimpin perubahan. Kira-kira begitu yang saya harapkan. Ada 3 kata kunci dari tema ini adalah perubahan, persatuan, dan keadilan. Artinya memang sudah tidak pantas kalau ini dilanjutkan. Puncaknya saya pikir kita saksikan dengan hati ternyuh gugatan MK. Nah, negara Indonesia diacak-acak oleh satu keluarga yang mengabulkan tuntutan satu mahasiswa dari Solo yang diputuskan oleh adik ipar dari Solo. Ini benar-benar di luar ini nalar saya. Negara Indonesia berpenduduk 270 juta diacak-acak oleh satu keluarga dari Solo di usia negara 78 tahun oleh gugatan satu mahasiswa dari Solo dan diputuskan oleh adik ipar dari Solo. Terus kita semua ini apa di depan mereka? Nah, bapak saya perintis kemerdekaan pasti nangis melihat, kau Said Didu, apa yang kau lakukan di negerimu? Almarhum bapak saya. Jadi, nah inilah yang menggugah kita semua bahwa saatnya memang perubahan harus dilakukan. Oke. Ada 5 hal perubahan menurut saya yang harus menjadi agenda kita semua, terutama para warga negara Indonesia, penduduk Indonesia yang sedang menikmati puncak ketidakadilan di negerinya. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak terlalu terpengaruh. Paling dapat ceritanya lah. 1, ternyata sakit hatinya tinggi, lebih tinggi daripada orang-orang di Indonesia. Oke, kalau gitu. Kalau nggak berjuang ya saya tinggal di sini aja juga lah. Tapi karena demi berjuang, aku balik lagi nanti. 1 adalah masalah fiskal, 2 masalah ekonomi, 3 adalah distribusi sumber daya ekonomi, yang 4 adalah sistem demokrasi, yang 5 adalah penegakan hukum, etika, dan moral. Itu yang saya ini kan uraikan secara singkat sedikit tentang perubahan yang akan kita lakukan. Tentang fiskal, ketidakadilan yang terjadi adalah bahwa kita akan dibebani utang kira-kira totalnya dengan BUMN itu kira-kira warisan yang disembilankan rezim ini 16.000 triliun. Kalau ditambah dengan utang yang disembunyikan tanda kutip tidak dicatat, utang-utang maksudnya pembayaran yang ditunda tidak dibayar, itu kira-kira 22.000 triliun yang akan ditinggalkan. Oke? Nah, rezim Jokowi membuat utang tiap tahun, tiap hari. Itu sekitar 3 triliun per hari. Oke, 3 triliun per hari dia biak utang. Tapi
Faktanya 270 juta orang di sana setiap disurvei kepuasannya terus naik. Tingkat kepuasan. Jadi aneh juga, mungkin orang Indonesia tukang kredit semua kali ya. Kenapa kalau utang? Nah, saya kasih angka saja. Bung Karno itu meninggalkan utang 32 triliun. Kemudian Pak Harto 551 triliun, Habibie 939 triliun, Gus Dur 1.271 triliun, Megawati 1.208 triliun, SBY 2.609 triliun, dan Jokowi kira-kira 8.500 triliun utang pemerintah. Kalau ditambah utang BUMN saya katakan sekitar 16.000 triliun. Nah, dulu sampai dengan Pak SBY itu utang BUMN menyatu dengan utang pemerintah. Jadi jangan pemerintah sekarang menyatakan bahwa hanya bikin utang 8.500 triliun, harus dijumlahkan dengan utang BUMN. Nah, apakah negara kita sebenarnya masih sehat fiskalnya? Saya kasih gambaran ke Bapak dan Ibu bahwa secara akuntansi negara ini sudah dibangkrutkan oleh rezim ini. Saya bisa berdebat dengan angka siapa apapun. Tahun 2024 nanti pendapatan negara tuh kira-kira 2.781 triliun. Pendapatan negara karena pajak dinaikkan, macam-macam dinaikkan. Oke? Pengeluaran negara, utang, bunga utang dan pokok saja itu sekitar 1.000 sampai 1.100 triliun. Berarti tinggal sisa 1.600 triliun. Oke? Gaji dan transfer ke daerah itu kira-kira 1.200 triliun. Tinggal 400 triliun. Nah, kemudian kesehatan kira-kira 400 triliun. Jadi sebenarnya, terus bagaimana dengan sekolah, gedung perbaikan jalan yang ratusan triliun. Jadi sebenarnya rezim Jokowi sudah meninggalkan negara dalam keadaan bangkrut. Itu dalam soal angka. Jadi jangan terus menyatakan, sehingga apa tidak menyelamatkan kebangkrutan itu, maka rezim Jokowi akan menambah utang tahun depan 1.250 triliun. Dan itu sudah direncanakan. Nah, terus kita harus tepuk tangan. Kita harus diam. Oke. Kalau ada, mohon maaf aja, saya pernah masuk di rezim Jokowi hampir 2 tahun. Jadi paham betul saya. Saya bekas pendukung Jokowi. Ya, tapi bagi saya, apabila sopir bus itu, siapa orang Sumatera di sini? Yang kalau dulu naik bus ALS, angkutan lintas Sumatera, antar lintas Sumatera, masuk ke Lok 9 di Sumatera Barat, kalau lihat sopirnya ugal-ugalan, apa yang Bapak lakukan? Membiarkan atau menendang sopirnya keluar? Ya ganti sopirnya, nggak ada jalan lain daripada kita mati semua. Nah, itulah gambaran saya sekarang. Indonesia adalah para antar lintas bus, antar lintas Sumatera yang masuk ke Lok 9, tapi sopirnya ugal-ugalan. Nah, tidak ada jalan lain kecuali mengganti sopir. Oke, sekarang saya masuk ke ekonomi. Ekonomi, nanti Pak Rocky Gerung lebih parah ini lagi. Lebih. Yang kedua, yang paling bahaya di Indonesia adalah ketimpangan. Ketimpangan ekonomi. Bapak dan Ibu sekali-sekalilah datang dari Pantai Indah Kapuk, naik mobil ke Tanjung Priuk. Melihat bagaimana surga dan mohon maaf mungkin mendekati neraka. Nah, itulah ketimpangan. Bapak lihat bagaimana sekitar Jakarta sudah dikuasai semua oleh seluruh pihak-pihak tertentu. Mohon maaf, saya tidak menyinggung bukan SARA. 4% etnis tertentu menguasai 60% ekonomi Indonesia. Apakah ini diteruskan? Ya. Dan kalau yang meneruskan nanti ini sama-sama masuk surga, dan aku juga masuk surga, dan surganya Pak Kiai lebih tinggi dari aku, orang itu, maka aku protes Allah. Kenapa surganya lebih tinggi? Ini, jadi kita ketimpangan ekonomi. Sekarang yang ketiga, sumber daya alam. Sumber daya alam, siapa yang menguasai tambang sekarang? Semua diserahkan ke Cina. Siapa yang menguasai lahan sawit sekarang?
jutaan, 16 juta hektar itu, sekitar hampir 10 juta itu yang sangat menarik.